Tiba-tiba kita ditembak gitu loh. Merasa ditembak tadi kan takut gitu loh, Pak. Kita menuntut pemerintah agar segera memberikan hak atas tanah kepada kita. Hidup petani! Hidup petani! Kalau kita nggak diredis, ya makan apa? Kasihan anak-anak kami. Akibat ketimpangan, lahirlah letusan-letusan konflik agraria. Konflik agraria ini sebenarnya mencerminkan adanya terjadi land grabbing atau perampasan tanah. Masyarakat berteriak menggemakan isu ketimpangan lahan. Mereka menyuarakan absennya negara yang seolah tutup mata. Bentrok dengan korporasi skala besar yang diklaim konsorsium pembaruan agraria menguasai 68% daratan Indonesia tak terhindarkan. Betulkah negara abai? Karut-marut problematika tentang ketimpangan lahan akan hadir dalam program Berkas Kompas episode kali ini. Kita tidak akan memberikan sejengkal tanah pun kepada perusahaan perkebunan. Betul? Suara lantang Didi Suryadi menggema di hadapan puluhan petani Desa Nanggung, Bogor, Jawa Barat di penghujung Oktober 2023. Ia membakar semangat petani untuk tak menyetop perjuangan mendapat kepastian atas kepemilikan tanah bekas lahan konsesi hak guna usaha milik korporasi swasta. Kita menuntut pemerintah agar segera memberikan hak atas tanah kepada kita. Hidup petani! Hidup petani! Selama 1 dekade, Didi dan sejumlah petani Desa Nanggung tak pernah patah arang. Mereka memperjuangkan tanah bekas lahan konsesi HGU PT Hevea Indonesia yang diklaim kadaluarsa sejak 1 Januari 2014. Tim Berkas Kompas menelusuri PT Hevea Indonesia mengantongi SK hak guna usaha lahan seluas 310,783 hektar di 3 desa Kecamatan Nanggung selama 25 tahun sejak 1988. Di tahun 1999 silam, warga mengklaim perusahaan menelantarkan bidang tanah yang lantas ditanami warga dengan palawija. Bara konflik terpercik kala perusahaan mengonversi tanaman karet dan cengkeh ke kelapa sawit pada 2012, 1 tahun sebelum masa HGU habis. Mereka hancurkan secara sepihak yang kemudian masyarakat menjadi kehilangan lahannya, kehilangan hasil taninya. Pada 15 September 2010, PT Hevea Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan HGU seluas 271,5 hektar. Lahan ex-HGU PT Hevea Indonesia jadi sumber penghidupan bagi 1.460 petani di 3 desa. Termasuk Enung, bertani membuat ibu 1 anak ini bisa menjaga dapurnya terus mengebul. Apalagi sang suami cuma pekerja serabutan. Kalau ibu sendiri mulai bertani di sini atau berladang di sini bisa diceritakan sejak kapan sih, Bu? 90-an ya, nerusin bapak saya. Bapak saya udah meninggal, terus kita dilanjutin sampai sekarang. Ya, berladang dari sini kami dulu nanam pisang, alhamdulillah kebeli beras, anak jajan. Enung ingin negara pro petani ketimbang korporasi. Ia khawatir jika pemerintah memperpanjang HGU perusahaan, Enung dan petani lain akan terusir dari lahan di kampungnya sendiri. Kalau kita nggak diredis, ya makan apa? Kasihan anak-anak kami.
Pokoknya saya pingin berjuang sekuat tenaga saya, pingin ini harus ke tangan kita, gitu aja saya. Harus semangat, pokoknya harus berjuang. Ya ibu-ibu ya, semangat. Pokoknya ini harus ke tangan kita. Karena ini hak kita. Kalau nggak dari sini, dari mana kita makan? Sejak HGU perusahaan tamat, kesadaran masyarakat memperoleh hak atas tanah melonjak. Langkah ditempuh dengan menghidupkan gerakan petani hingga melobi pemerintah dari level daerah hingga pusat. Angin segar sebetulnya datang di penghujung 2019. Kantor wilayah BPN Jawa Barat mengeluarkan SK penetapan lokasi redistribusi tanah objek reformasi agraria. Desa Nanggung termasuk di dalamnya. Tetapi 2 tahun berselang, SK ditarik kembali. Alasannya, ada tumpang tindih sertifikat hak milik yang terbit tahun 1981 sampai 1984 di atas lahan ex-HGU. Sampai kini, redistribusi tanah di Desa Nanggung, Cisarua, dan Curug Bitung jauh panggang dari api. Malahan, HGU perusahaan disebut bakal diperpanjang. Pertemuan terakhir para petani dengan Pemda Oktober lalu menghasilkan kemunduran. Kemarin sempat ditawari jalan keluarnya bagaimana kalau win-win solution dengan PT HPA Indonesia. Masyarakat mengurangi garapannya, kemudian itu di HGU-nya diperpanjang gitu. Nah, persoalannya adalah petani yang mana yang mau kita usir gitu. Bagi petani, tanah bukan komoditas, bukan barang komersial. Tanah jadi tempat hidup dan membangun relasi sosial. Kami tidak mau terjadi jual beli di atas tanah ini. Tanah ini biar terus abadi untuk anak cucu kami. Tim Berkas Kompas datang ke kantor PT HVA Indonesia. Tetapi tak ada pihak manajemen yang bisa kami temui. Oh, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa hari ini mah. Lagi sakit? Lagi sakit. Buat janji aja katanya kapan-kapan. Kami lalu mengontak ST, perwakilan PT HVA Indonesia, untuk mengajukan wawancara. Namun, yang kami dapatkan hanyalah tanggapan melalui pesan singkat. ST merespons tentang luas kelolaan lahan HGU dan mengakui ada konversi komoditas ke kelapa sawit. Tetapi, ketika disinggung soal penelantaran lahan, ST meminta tim Berkas Kompas mencari jawab ke kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Konflik lahan antara warga dengan PT HVA Indonesia dinilai Sajakyo Institute sebagai bentuk penghilangan tanah secara struktural. Potret absennya negara. Bahwa situasi petani di sana adalah situasi yang sangat terjepit begitu, dan negara dalam hal ini tidak sepenuhnya hadir menjamin hak-hak dasar mereka, kesejahteraan, penghidupan, dan kehidupan lingkungan hidup yang layak. Konsorsium Pembaruan Agraria mengklaim 68% daratan Indonesia dikuasai 1% kelompok masyarakat, yakni korporasi. Jadi sangat jomplang dibidangkan mayoritas penduduk kita. Mereka adalah kelompok-kelompok badan-badan usaha skala besar, apakah badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara yang mendapatkan privilege atau keuntungan dengan mendapatkan konsesi. Imbas ketimpangan penguasaan lahan, ruang hidup masyarakat menyempit. Mereka termarginalkan. Akibat ketimpangan, lahirlah letusan-letusan konflik agraria. Banyak sekali konflik-konflik agraria yang akhirnya menyebabkan masyarakat harus vis-a-vis dengan perusahaan-perusahaan. Konflik agraria ini sebenarnya mencerminkan adanya terjadi land grabbing atau perampasan tanah. Rentang 2015 hingga 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat terjadi letusan konflik agraria sebanyak 2.701 kali. Ada 1000-an warga yang terdampak karenanya. Sektor perkebunan jadi faktor penyumbang konflik agraria paling tinggi.
Jika negara tak hadir, konflik bakal terus terjadi. Kasus di Desa Nanggung cuma secuil gambaran konflik akibat ketimpangan penguasaan lahan di negara kita. Di Seruyan, Kalimantan Tengah, bentrokan pecah. Satu warga bahkan meregang nyawa. Dari belakang tembus di dada ini, kelihatan bekas peluru tajam. Jangan terpancing, jangan terpancing. Meski gemetar, Mariani terus merekam bentrokan antara polisi dengan warga Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah. Ricuh tak terelakkan kala warga menuntut 1.175 hektar lahan yang diklaim warga berada di luar hak guna usaha PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1. Kita baru kemas-kemas Pak, bikin tenda. Nah, sebagian ada yang mau masak kopi, terus habis belanja mau bikin makanan gitu loh Pak. Kan baru pindah. Tiba-tiba ada polisi sama brimob gitu loh. Cuma tiba-tiba ada mic Pak, suara mic. Katanya nyuruh kita bubar. Katanya kita di situ tidak ada izin massa, katanya mengumpulkan massa. Terus ilegal katanya Pak. Ini bukan ketegangan kali pertama. 16 September 2023, Mariani bilang aparat keamanan tiba-tiba menembaki dengan gas air mata yang dibalas warga dengan membakar aset bangunan milik PT HMBP 1. Tiba-tiba kita ditembak gitu loh. Merasa ditembak tadi kan takut gitu loh Pak. Langsung supirnya itu Pak balik arus. Putar balik. Langsung kita kembali ke pos 1. Nah di saat itulah warga yang lain ini merasa marah gitu loh. Bentrokan berdarah meninggalkan luka. Kita pengorbanan kita nih kada anu. Sampai ada korban. Iya, sudah ada korbannya, bulik ada. Satu orang meregang nyawa, sementara seorang lainnya luka parah. Ini Gijik yang jadi korban tewas. Timah panas menembus tubuhnya kala menyuarakan lahan bagi kepentingan warga Bangkal. Kelihatan bekas peluru tajam. Lihat langsung. Karena tulang ini patah. Karena peluru itu. Karena pelurunya memang peluru tajam. Meski raganya mati dan tubuhnya terbenam dalam pusara, pria 35 tahun ini akan selalu diingat sebagai simbol abadi pengorbanan dan perjuangan warga Bangkal. Keluarga masih menanti siapa penembak Gijik. Sudah sebulan, tetapi belum ada kejelasan atas pengusutan siapa pelakunya. Meletusnya konflik di Seruyan ialah buah akumulasi gesekan antara masyarakat dengan perusahaan sawit yang dibiarkan mengendap bertahun-tahun. 17 tahun, warga tak kunjung menerima lahan plasma di sekitar area konsesi. Padahal, mengacu Permentan tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, perusahaan dengan luas lahan 250 hektar atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kebun sawit yang dibangun oleh PT HMBP ini kan masuk dalam kawasan hutan, di mana aturan kehutanan menyatakan bahwa 20% dari luas area yang dilepaskan. Api konflik semakin membara ketika PT HMBP mengelola lahan di luar hak guna usaha seluas 1.175 hektar. Saryanto, salah satu warga, tak menampik perusahaan mengganti lahan warga dengan uang sebesar Rp400.000 per hektar. Tapi, lahan berpasir dan rawa tak diberi kompensasi penggantian uang. Kerap kali mediasi dilakukan terkait kewajiban yang mestinya perusahaan berikan, tetapi tak ada titik temu. Apalagi saat perusahaan bilang bakal memberi 20% lahan seluas 235 hektar dari bagian 1.175 hektar yang jelas-jelas bukan hak guna usaha PT HMBP.
Sejurus kemudian, warga menolak. Pada saat itu kami akan melakukan aksi untuk menuntut apa yang dikatakan pihak perusahaan itu yang 1175 itu karena itu di luar HGO. Memang sebenarnya poin tuntutan kami awalnya itu yang mana 2013 itu. Tapi karena kami pikir karena itu yang di luar HGO itu kan harusnya kan dikembalikan kepada masyarakat. Ada 13 poin tuntutan yang diminta warga Bangkal sejak 2013, tetapi tak pernah terrealisasi. Masyarakat menuntut yang mana 20% itu yang dari luasan izin. Hasil mediasi kalau nggak salah itu 2011 pada saat itu. Ada jawaban 2013 itu yang pihak perusahaan itu siap membangun kebun masyarakat yang mana 2 hektar per kakak itu akan dibangun awal 2014. Diam, jangan pancing, Tes air mata persiapan. Jangan terpancing, jangan terpancing. Ini kepalanya, ini. Sandiaga, ini kepalanya. Konsorsium Pembaruan Agraria menilai penanganan konflik agraria oleh pemerintah bukan mengedepankan dialog, tetapi pendekatan hukum positif legalistik. Karena tadi ketika sudah ada protes, justru yang didatangkan adalah aparat penegak hukum, polisi, tentara, security perusahaan, preman yang dimobilisir untuk meredam protes atau perjuangan hak atas tanahnya masyarakat. Bahwa negara terus akan hadir untuk membela rakyatnya dengan memberikan hak atas tanah. Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bilang, negara akan hadir bagi rakyat untuk memberi hak atas tanah. Tapi, rakyat yang mana? Meratakah keadilan yang diusung negara dalam mengelola konflik agraria? Ketimpangan lahan jadi bom waktu jika terus dibiarkan. Negara tak boleh tutup mata. Bisa jadi, Dewi Fortuna sedang berpihak pada warga desa Gunung Anten, Lebak, Banten. Konflik agraria teredam setelah 13 tahun penantian. 27 Oktober 2023, pemerintah akhirnya meredistribusi lahan bekas HGU korporasi swasta yang kadaluarsa sejak 2002 silam. 12 sertifikat hak atas tanah milik bersama di lahan seluas 127 hektar diberi ke petani. 150 kepala keluarga akan mengolah tanah itu. Negara memperhatikan petani-petani gurem, buruh-buruh tani, dan saat ini bisa tersenyum. Coba senyum nggak? Nah, tersenyum. Karena apa? Karena kehadiran negara dalam program reforma agraria. Abai Haitami menggerakkan organisasi petani tahun 2010 sebagai alat perjuangan. Lebih dari 1 dekade memperjuangkan lahan, Abai dan kolega berjibaku di pusaran konflik. Perusahaan masih terus beraktivitas, terus bahkan menekan ke kita, bahkan 2012 aja, 2012 kita ada yang dipidanakan gitu kan, sampai diputus bahwa kita dianggap bersalah. Tapi ya kita tidak surut ya untuk berjuang itu tetap semangat. Walaupun ada beberapa anggota kita yang keluar dari organisasi karena ketakutan. Tapi, itu semua sudah berlalu. Campur aduk rasa tak terbendung ketika sertifikat hak milik kini berada di tangan warga. Abai ingin lahan ini jadi sumber kesejahteraan petani desa Gunung Anten. Sebenarnya perjuangan belum selesai, ini malah dari awal perjuangan kita. Jadi ya kita ingin membuktikan bahwa negara, bahwa kami hanya
setelah dikasih tanah tidak akan berleha-leha. Saya ingin meningkatkan ekonomi petani kan. Salah satunya kita akan bikin tanaman bersama. Kalau tanaman serempak itu pemasaran juga akan mudah. Itu kan jadi satu titik lah kita pemasarannya. Nana, petani Gunung Anten ini senang bukan kepalang. Sebab ia bisa berladang di lahan seluas 7.000 meter persegi tanpa was-was. Dulu sebelum kita punya sertifikat, kita itu masih ada rasa was-was gitu. Kalau lagi menggarap, takut ibaratnya ada intimidasi lagi gitu dari pemerintah, dari pihak-pihak perkebunan gitu yang mengatasnamakan pemerintah gitu kan. Tapi sekarang setelah ada sertifikat kita, hati merasa tenang. Ini nangka jenis cempedak ini. Ini biasanya dipanen berapa bulan sekali, Pak? Ini bisa 6 bulan sekali ini. 6 bulan sekali panen, kita jual. Memang kalau udah berbuah gini, 1 bulan masih berbuah. 1 bulan masih berbuah? Iya, bisa lebih sih. Satunya ini biasa di harga 7.000 satu gini, dijual dari satu petani. apalagi ini 7.000 sampai 10.000. Tergantung dari jenis besar kecilnya gitu. Misalkan per pohon nih ketika panen gitu, bisa menghasilkan berapa rupiah, Pak, sekali panen itu, Pak? Kalau ini kira-kira aja. Sih, kira-kira ya ada yang kalau 100 biji berarti kali 7.000, 700.000-an lah. Per pohon ya? Per pohon. Ya. Lumayan lah buat ekonomi kita gitu, ada peningkatan gitu. Selain cempedak, Nana menanam rempah dan tanaman kayu. Di lahannya juga ada sawah tada hujan supaya tak kekurangan beras untuk keperluan dapurnya. Praktik monopoli tanah oleh kelompok pengusaha dan korporasi besar jadi realita yang tak bisa dinafikan. Akar persoalan ketimpangan penguasaan lahan disebabkan politik agraria yang berorientasi pada bisnis. Tanah cuma dilihat sebagai komoditas ekonomi semata. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan negara untuk mencegah siapapun memonopoli tanah. Tanah itu punya fungsi sosial. Tanah tidak boleh dimonopoli oleh badan swasta. Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan manusia atas manusia yang lain. Itu prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan harus diorientasikan kepada kelompok-kelompok kecil yang termarginalkan dalam struktur agraria dan punya itikat baik untuk mengusahakan tanah, menyuburkan tanah, dan seterusnya. Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk mempercepat program reformasi agraria. Tapi KPA mengklaim tak ada kesesuaian antara tujuan dengan pelaksanaan reformasi agraria ala Jokowi. Tanah terlantar itu terindikasi, tanah terlantar itu ada 7 juta. Tapi yang dijanjikan di dalam reforma agraria itu kan hanya kurang lebih 400.000 hektar, artinya 0,4. Kecil sekali dibandingkan potensi tanah terlantar untuk objek reforma agraria. Belum lagi kita ngomong soal HGU expired, kadaluarsa. Banyak sekali kampung-kampung, desa-desa, tanah pertanian itu berhadapan dengan HGU yang sudah expired puluhan tahun, tapi nggak kunjung di desa-desa itu nggak kunjung dimerdekakan, nggak kunjung dilepaskan dari klaim-klaim perkebunan atau konsesi lama. Konflik agraria masih terjadi. 1,7 juta masyarakat kita terdampak. Masyarakat seolah sengaja dibiarkan dalam pusaran konflik. Rentang 2015 hingga 2022, ribuan jiwa menjadi korban. Pekerjaan rumah mengentaskan konflik agraria masih setumpuk. Pemerintah barangkali lupa amanat konstitusi kita bahwa bumi dan air dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lantas, bagaimana negara menjawab problematika konflik agraria yang berakar pada ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia? Tim Berkas Kompas mencoba menghubungi Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk meminta wawancara. Tetapi hingga berita ini mengudara, kami belum mendapat kepastian siapa yang bisa berbicara. Masih banyak rakyat yang menjerit menyoal ketimpangan pengelolaan lahan. Ini mendengungkan tanya, sudah adilkah negara bagi kebanyakan warganya?